Salam sepak bola ya. Gue udah seminggu gak bikin video karena ya gak ada banyak yang terlalu menarik, dan ya sekalian gue recap aja ya tuh kabar seminggu terakhir dari dunia sepak bola. Yang pertama ya, seperti yang kita udah tahu, Ancelotti resmi kembali ke Real Madrid setelah beberapa pertimbangan pelatih coba lobby dan cocoknya Madrid. Menurut presidennya ya mereka ngambil Ancelotti lagi. Cuman di sini kita lihat berapa banyak pelatih yang ketika mereka kembali ke klub selamanya, alias sudah pernah menangani tim di di kesempatan pertama dan kembali kepada kesempatan kedua, itu berhasil atau lebih baik dari yang pertama. Sebut nama aja, siapa? Nothing, nggak ada sama sekali. Contoh gampangnya Mourinho, Chelsea di kesempatan pertama bagus. Mourinho di kesempatan pertama, kesempatan kedua flop. Cuman dapat gelar satu juara Liga Inggris doang, sisanya hancur. Yang kedua banyak Zidane, nggak usah jauh-jauh, Zidane kemarin terakhir kesempatan pertama hat-trick UCL, La Liga, segala macam komplit. Kesempatan kedua flop, dapat gelarnya apa? La Liga doang tahun lalu. Itu juga karena karena musim pandemi dan beberapa tim ini mengalami gonjang-ganjing. Jadi istilahnya ya Madrid tahun 2020 kemarin cukup beruntung juga bisa juara. Sedangkan di musim ini Madrid kalau misalkan bersaing secara murni ngedrop juga. Ya, dua pelatih gagal. Siapa kita sebut lagi? Banyak yang nggak berhasil. Nah, di sini feeling gue Ancelotti pun akan sama. Kenapa? Karena Ancelotti ini pelatihnya ini nggak jauh beda dengan Zidane, mengandalkan skill individu pemain yang bagus. Nah, sekarang kita lihat Madrid punya nggak pemain yang bagus? Oh, banyak, memang banyak yang bagus, tapi usianya udah usur, alias sudah 35 tahun lebih. Kita lihat tulang punggung siapa? Masih mengandalkan Modric umur 35, Benzema di depan 34, Kroos 33, di belakang Ramos 35, alias pemain ini udah usur semua. Sedangkan pemain mudanya nggak ada yang jadi. Ancelotti pun sama, ketika dia menukangi Milan di sebelumnya, di awal-awal Ancelotti megang Milan bagus. Kenapa? Karena pemainnya alias masih kategori bintang, top perform, sehingga Ancelotti yang lebih mengandalkan skill individu ini berhasil. Alhasil dapat 2 gelar UCL kan. Sedangkan ketika para pemain tuanya udah usur, alias pemain mudanya coba lagi orbit kan, nggak berhasil. Terlihat di musim 2007-2008 ya, dan 2008-2009 gagal dan Ancelotti pun dipecat. Nah, di sini kita akan lihat Madrid siapa sih bintangnya untuk saat ini yang top perform. Nggak ada. Nah, feeling gue ini Ancelotti pun akan sama. Kalau misalkan Madrid alias Perez ya nggak mau kasih dana, alias nggak mau tergantung dengan daftar pembelian yang dikasih oleh Ancelotti, feeling gue Ancelotti pun akan dipecat pada akhir musim. Karena untuk secara taktik nggak jauh beda dua pelatih ini. Oke? Lalu kita ke kabar selanjutnya. Nah, ini gosip sebenarnya. Katanya Conte mau ke Spurs, cuman itu nggak jadi. Kenapa? Karena yang pertama gaji itu udah pasti. Conte mintanya gede, Spurs lu tahu sendiri, Daniel Levy itu pelitnya minta ampun. Jadi nggak ada persetujuan. Ya, feeling gua Conte pun juga nggak akan mau ya ke Spurs ya. Ketimbang ke Spurs gajinya kecil terus gagal CV lu jadi jelek, feeling gua Conte lebih pilih untuk menunggu tim yang lebih besar untuk meminang dia. Karena pelatih ini untuk CV-nya di liga lokal cukup bagus. Pernah juara di Serie A dengan 2 tim berbeda, lalu di luar Italia kan juga ada di Chelsea, dia juga cukup berhasil untuk liga lokal. Jadi feeling gue ketimbang dia nanganin Spurs dengan gaji kecil dan ya
bikin malu, bikin jelek CV dia, feeling gua Conte nggak akan ambil. Nah, cuman di sini yang menjadi pertimbangannya adalah Paratici alias direktur olahraga katroknya Juve itu mau diambil Spurs. Nah, kalau misalkan Paratici diambil Spurs, ya feeling gua ya, gua sebagai pendukung Juve ya, akan senang. Kenapa? Karena direktur olahraganya Juve ini katroknya minta ampun. Sejak Paratici menduduki direktur olahraga Juve, pembeliannya nggak ada yang berhasil. Ramsey, McKennie, datanginnya siapa? Morata ini di mana-mana udah gagal, didatangin lagi. Alias secara gampangnya kita lihat deh musim lalu, kalau orang bilang bla bla bla, orang musim anomali lah, bla 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 segala macam, nggak ada dana segala macam. Oke, nggak ada dana, cuman masalahnya lu kasih gajinya gila. Ramsey pemain katrok kayak gitu digaji 400.000 euro sepekan. Itu kan siapa gobloknya direktur olahraganya aja. Jadi feeling gua kalau misalkan Paratici pindah ya, gua akan senang dan gua berharap Marotta balik lagi ke Juve. Lalu kita ke kabar selanjutnya lagi, ada beberapa ya, Koeman bertahan ya katanya ya. Koeman bertahan dan gerbong Belandanya akan datang ya, terutama ada Depay dan Wijnaldum ya. Wijnaldum konon katanya udah resmi. Nah, Wijnaldum udah resmi itu jadi senjata berbahaya juga. Ada Wijnaldum, Eric Garcia, Agüero gue nggak masukin hitungan karena dia udah tua. Feeling gue akan jadi pelapis aja, karena lu nggak bisa berharap banyak dengan striker usia 34 tahun main 50 laga semusim kan. Nah, lalu ada Donnarumma. Nah, Donnarumma ini juga gratis mau ke Barca. Feeling gua akan sangat bagus. Kenapa? Karena Ter Stegen udah 3 musim nggak ada saingan. Jadi ya feeling gua Donnarumma ke Barca itu akan jadi tambahan tenaga yang sangat bagus lah istilahnya. Nah, lalu kita lihat lagi ada siapa lagi nih. Nah, kita bahas timnas saja. Kemarin kan timnas Indonesia ketemu Thailand itu di kualifikasi Piala Asia, dan gua nonton ya. Kalau misalkan kita bahas ya secara fighting spirit ya, pelatihnya timnas Indo Sintayong tuh udah bisa nge-push lah para pemain Indonesia supaya jangan gampang menyerah, karena mereka ini kelihatan banget dari tingkat daya juangnya ini sangat mencerminkan bagaimana para pemain Korea Selatan untuk membela timnas, dan ini ditunjukkan kemarin. Nggak gampang menyerah, cuman memang dari segi fokus masih gampang hilang, karena membentuk timnas dari nol itu nggak gampang. Lu bisa lihat Jerman aja berapa tahun bangun sampai bisa juara dunia 2014 kan, dari hancur lebur di Euro itu Jerman loh, 14 tahun. Nah, ini Indonesia baru berapa, setahun pun belum, karena ya pertama banyak pandemi, laga FIFA Matchday nggak ada, liga nggak berjalan. Jadi mau nggak mau patokannya apa ya, cuman uji coba nggak resmi sama training camp doang, yaitu sparring kayak gitu. Nah, kemarin walaupun Thailand kemarin kalau nggak salah pemain yang main di Liga Jepang ya itu banyak yang nggak main, cuman dari segi daya juang udah cukup bagus, cuman dari segi fokus masih gampang hilang, alias di menit awal mereka fokus, lalu di tengah laga sempat hilang, lalu di paruh akhir mulai ada lagi. Nah, inilah yang harus coba dibenahi, adalah lu harus fokus nggak cuma 90 menit, tapi lu harus siap bermain dengan 100 menit. Kenapa? Karena 90 menit kita kualifikasi dari 5 menit babak perpanjangan di waktu tambahan babak pertama, babak kedua. Nah, lu harus siap main 100 menit dengan fokus 100 menit kalau lu mau menciptakan timnas yang kuat dan bisa berlaga di Piala Dunia. Oke? Sekian dulu.